Eh, deforestasi. Iya. Kayak ya kan kebijakan deforestasi secara ugal-ugalan dalam tanda kutip, dugaan deforestasi secara ugal-ugalan ini terjadi ketika undang-undang Omnibus Law Iya. disahkan. Itu makin. Makin ya. Sebelumnya sudah terjadi kan. Makanya ada video klip lama yang beredar lagi yang Zulkifli Hasan masih Menteri Kehutanan itu ya dengan Harrison Ford. Tapi secara kebijakan besarnya memang yang sangat menghancurkan itu Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa begitu? 2020 waktu itu ya. Karena Di zaman undang-undang presiden sebelumnya. ya, zamannya Jokowi itu 2020 dibatalkan oleh MK, tapi dibuat lagi perpunya yang isinya sama persis tahun 2022 ya waktu itu. Nah, jadi kenapa? Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sebenarnya judulnya Cipta Kerja, tapi kan dia mengubah 78 undang-undang lainnya. 1187 halaman loh itu undang-undang, gila banget. Nah, beberapa undang-undang yang diubah adalah misalnya Undang-Undang Kehutanan. Misalnya juga beberapa undang-undang lain, bahkan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Sehingga untuk perkebunan sawit misalnya, kan yang banyak masalah sawit ya. Ada pemutihan sehingga penegakan hukum untuk perusahaan-perusahaan sawit yang melanggar aturan main itu tidak lagi dianggap pidana, tapi dianggapnya hanya kesalahan administrasi. Jadi Dan mereka itu cuma bayar denda, diputihkan. Jadi dan kemudian beberapa lahannya diambil alih oleh negara, ada Satuan Tugas Pemberesan Kawasan Hutan tuh namanya. Tapi itu wah kalau diceritain luar biasa ininya tuh, benturan kepentingannya banyak sekali. Nah, tapi anyway itulah yang akhirnya membuat banyak sekali penebangan hutan, buat buka lahan untuk salah satunya kelapa sawit. Nah, saya dijelaskan sama teman saya yang anak walhi, tentu saja mereka lebih tahu teknisnya ya. Mereka misalnya menjelaskan kontur tanah di Sumatera itu kan memang berbukit-bukit. Jadi begini gitu ya. Kalau sudah 45 derajat harusnya nggak boleh ada yang ditebang karena untuk nahan air. Iya. Nah, tapi itu udah diabaikan begitu saja. Di Undang-Undang Cipta Kerja juga dan diabaikannya adalah karena di Undang-Undang Cipta Kerja izin-izin itu ditarik semua ke pusat. Kan jadi mekanistik sekali tuh, ada OSS itu loh, one single submission yang untuk pendaftaran izin-izin usaha. Izin yang penting-pentingnya itu semuanya ditarik ke diambil pusat. alih ke pusat. Dalam hal ini adalah untuk Kementerian Kehutanan. Betul. Nah, di situ kan benturan kepentingannya banyak lagi. Udah beredar kayaknya ya di banyak media sosial ya. Nah, jadi karena ditarik ke pusat, daerah yang sebenarnya merasakan, melihat dan sekarang udah terbukti jadi korban, nggak punya suara di situ. Belum lagi Undang-Undang Cipta Kerja juga yang menghilangkan aturan main bahwa dalam tata ruang itu harusnya ada tutupan untuk daerah aliran sungai. Saya lupa 30% kalau saya nggak salah. Nah, itu juga kan pada akhirnya tidak diimplementasikan karena dibuka peluangnya oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kerusakan itu jadi lebih masif, udah terjadi dari sebelumnya tapi lebih masif sejak keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu, terutama karena daerah nggak ada suara di situ untuk perizinan itu. Iya, jadi ketika bencana warga daerahnya yang kena. Padahal mereka yang langsung kena kan? Yang kena begitu, tapi ketika kayak seperti itu semuanya dari pemerintah pusat. Nah, ini yang harus diperbaiki sistemnya, kebijakannya ini yang perlu diperbaiki. Harus sekali diperbaiki. Jadi dan pemerintah pusat tuh harusnya belajar ya, karena ada beberapa data ya, Celios misalnya sudah menghitung soal dengan model-model penghitungan secara ekonomi bahwa ternyata kerusakan yang ditimbulkan setelah bencana ini, kalau ngitung ekonomi aja ya, tapi kan kalau kehilangan keluarga dan lain sebagainya itu beyond ekonomi. Tapi secara ekonomi pun pada akhirnya uang yang kita dapatkan dari Cipta Kerja itu nggak sebanding dengan kerusakan yang terjadi. Karena bayangin setelah ini aja belum beres kan. Pemulihannya aja butuh berapa? Triliun, 51,8 triliun kalau tidak salah. Nah itu kan, karena kita harus bangun jembatan lagi, bangun fasilitas umum lagi, puskesmas ketimbun, 3 provinsi loh. segala macam. Iya, dan artinya apa? Uang pajak kita lagi yang akan dipakai gitu. Jadi akhirnya udah minus nih dari pendapatan yang katanya diklaim karena investasi terbuka gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya nggak terbukti gitu, karena yang terjadi adalah kerusakan lingkungan.
Jadi sudah terbukti apa yang dari dulu kita bicarakan bahwa oke, mungkin ada kenaikan secara ekonomi, pertumbuhan secara ekonomi, tapi at what cost? Sustainable atau enggak? Kalau ternyata naik sebentar, tapi fondasinya rusak karena lingkungan yang dirusak begitu hancur seperti ini, ya akhirnya jadi minus karena kita harus memperbaiki semuanya gitu.